Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di acara Mesbah Keluarga Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong. Kita bersyukur kita sudah memasuki di masa-masa Minggu Advent dan juga menjelang bulan-bulan Natal. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan. Tema pada Mesbah Keluarga malam hari ini, jemaat dikasihi Tuhan, teladan iman Simeon dan Hana bagi keluarga-keluarga Kristen. Teladan iman Simeon dan Hana. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur bersukacita memasuki bulan Natal. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di Mesbah Keluarga bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Tuhan berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari, akan kami dengar. Biarlah Tuhan yang persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh sungguh merindukan firman Tuhan yang kami percaya untuk menguatkan kehidupan kami. Tolong hamba-Mu, urapi dia, kuduskan, layakkan menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, sekali lagi tema kita pada malam hari ini, teladan iman Simeon dan Hana, khususnya bagi keluarga-keluarga Kristen. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan, membacanya mengikuti saya bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang kedua ayat 21 sampai 40. Lukas 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata, "Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cerita Simeon dan Hana sangat terkenal di dalam Injil Lukas. Kita bersyukur pada
menjelang Natal ini kita diingatkan oleh cerita tentang Simeon dan Hana di dalam bertemu dengan bayi Yesus. Saudara, kita bersyukur kondisi Indonesia, kota Jakarta khususnya di mana kita berada, pada saat ini, pada detik ini, berangsur-angsur semakin pulih. Meskipun ada kekhawatiran dan juga ada satu kesiagaan terhadap virus Omikron yang beberapa negara di Asia sudah mulai masuk. Namun tetap di dalam anugerah Tuhan kita patut mengatakan bahwa Tuhan sungguh baik dan kita bersyukur sekali bagaimana Tuhan memelihara dengan ajaib di dalam kondisi bangsa ini yang semakin hari semakin baik, semakin pulih. Meskipun kita jangan lupa harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, saudara-saudara, banyak kantor sekarang sudah mulai sibuk. Pusat perbelanjaan sudah mulai ramai. Tempat-tempat umum, jalan raya sudah mulai macet. Kalau saudara-saudara sudah menikmati beberapa waktu ini, begitu padatnya. Bahkan juga acara-acara di gereja sekalipun, bahkan itu juga kita merasakan begitu cukup padat dan mempersiapkan semuanya untuk acara Natal di tahun ini. Sekali lagi, saudara, semuanya karena kebaikan Tuhan dan kita mengucap syukur. Nah, saudara, tetapi di dalam kehidupan kita yang saat ini semakin hari semakin sibuk lagi kembali, roda ekonomi bergeliat lagi, dan kita semuanya juga sibuk dalam beraktivitas. Ada satu kondisi yang kita diingatkan melalui peristiwa ketika Simeon dan Hana bertemu dengan Tuhan Yesus, bayi Yesus pada saat itu. Saudara, diceritakan pada saat itu Simeon dan Hana adalah dua orang yang benar-benar Tuhan jaga, Tuhan siapkan, dan Tuhan izinkan untuk melihat bayi Yesus. Kedua orang ini sama-sama sudah berdoa, berharap, memohon, sekiranya Tuhan izinkan sebelum mereka meninggal, mereka bisa bertemu dengan Yesus. Dan pada saat itu di dalam pengaturan Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, mereka bertemu di Bait Allah. Dan perikop memberikan judul LAI ketika Yesus dalam acara mau sunatan, begitu ya, karena segenap usia 8 hari, kebiasaan tradisi mereka Yahudi, anak pria, anak laki-laki disunat dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kegiatan ataupun di dalam rumah ibadat itu kita percaya ada banyak kegiatan, ada banyak ritual, ada banyak ketemu orang sana-sini. Hanya dua orang yang dikisahkan Alkitab yang sadar, dalam bahasa Jakarta yang engeh gitu ya, saudara ya. Ketika Yesus hadir, tentunya bersama Yusuf dan Maria, orang tuanya. Saudara, bukanlah hal yang asing ataupun bukanlah hal yang tidak dikenal kalau Tuhan Yesus datang ke Bait Suci. Pastilah orang-orang seharusnya tahu dan kenal siapa bayi itu. Tetapi hanya dua orang ini saja Alkitab menceritakan, mengisahkan yang menyadari kedatangan Tuhan Yesus. Tentunya kita percaya tidak lepas dari campur tangan Roh Kudus pada saat itu mereka dipertemukan. Saudara, Alkitab menceritakan dengan sedemikian rupa gembiranya Simeon dan juga Hana tentunya sambil menggendongnya, dalam bahasa Injil Lukas menatangnya ya, dia gendong. Mungkin dengan bangga dan syukur Simeon mengatakan, akhirnya aku berjumpa juga dengan Tuhan Yesus. Lalu dia memeluknya dan dia mendoakan Yusuf dan Maria. Begitupun Hana pada saat itu sangat-sangat bersyukur ketika bertemu dengan bayi Yesus. Nah, saudara, diceritakan oleh Alkitab, di tengah kegembiraan itu tidak ada orang lain yang ikutan, tidak ada orang lain yang menyadari, aware. Hanya dua orang ini dari Bait Suci, Simeon dan Hana, yang menyambut, bersyukur, dan sadar bahwa ada bayi Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, singkat cerita, Alkitab mengatakan bahwa selanjutnya Yesus kembali pulang ke kotanya bersama dengan orang tuanya, dan anak itu akan terus bertumbuh besar dan bertambah kuat dan juga bertambah hikmatnya. Nah, saudara, sampai di sini bagaimana dengan kehidupan kita? Tentunya kita saat ini bukan sedang menunggu bayi Yesus yang akan bertemu dengan kita. Tentunya di dalam doktrin Kristen kita sedang menanti kedatangan Mesias ataupun kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Pribadi satu-satunya dalam hidup kita adalah yang kedua kali di dalam akhir zaman nanti. Tetapi saudara, gambaran ini adalah bukankah ini juga menjadi gambaran kita yang hidup di zaman ini yang sebenarnya sering melakukan kesibukan, aktivitas, bahkan juga di gereja, tetapi nggak sadar kalau memang di dalam segala aktivitas kita ada Yesus yang selalu hadir.
Di tengah keluarga kita ada Yesus yang selalu hadir, tetapi kita nggak sadar. Di tengah-tengah bisnis kita yang sedang maju pesat, ataupun sebaliknya yang sedang runtuh, yang sedang hancur, bangkrut, ada Yesus, saudara, yang juga ada bersama dengan kita. Di tengah hobi kita, di tengah traveling kita, dengan sukacitanya kita, bahkan juga di tengah-tengah kesibukan kita mempersiapkan acara Natal, ada Yesus, saudara, yang juga ada di tengah kita, sebenarnya hadir. Dan kembali, firman Tuhan mau mengingatkan kita dan sekaligus menegur kita. Kita seperti Simeon dan Hana yang memang berharap, rindu, dan sadar Yesus ada, atau sebaliknya, kita adalah seperti jemaat-jemaat yang lain yang memang secara gamblang Alkitab tidak menjelaskan detail, tetapi yang lain itu tidak sadar kalau Yesus itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sudah hadir. Dan kita pun mungkin seperti jemaat yang lain, kecuali Simeon dan Hana. Kita nggak sadar kalau kita dalam pergumulan, Yesus ada di sana. Kita nggak sadar dalam dosa kita, Yesus ada di sana. Dan kita juga nggak sadar ketika kita sedang bergembira, bersukacita, Yesus ada di sana. Dan kita nggak sadar, saudara. Biarlah, saudara, pada malam hari ini, kita seisi rumah kita bersama dengan anggota keluarga, menyambut Natal, kita sadar bahwa Tuhan ada di hati kita, dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita di situasi dan kondisi apapun. Biarlah pada saat ini, jemaat sekalian bersama dengan anggota keluarga boleh saling sharing. Kira-kira apakah yang menjadi penghalang? Apakah yang menjadi penghambat ketika mata rohani kita tidak bisa melihat kalau Yesus itu ada, hadir bersama dengan kita, yang siap menolong kita, yang siap mendukung kita, yang siap dimuliakan oleh kita ketika kita sedang mendapatkan berkat yang luar biasa, yang siap juga memeluk kita ketika kita juga mungkin sedang dalam masalah. Kiranya anggota jemaat dan juga anggota keluarga sekalian bisa saling sharing apa yang menjadi penghambat, penghalang itu, yang menutupi mata kita, mata rohani kita. Kalau kita tidak sadar bahwa Yesus sebenarnya selalu ada, hadir bersama-sama dengan kita. Kiranya ketika saling sharing, kita saling mendoakan, mendukung, dan pemimpin mesbah keluarga silakan melanjutkan untuk berdoa syafaat, menaikkan pokok-pokok doa, dan juga mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk menyambut Natal di tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan syukur. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Amin.